Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Putri Rahmani dengan NIM 061 dari PGMI kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang kata benda dalam bahasa Indonesia. Kata benda ini dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret ini ciri-cirinya itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, bisa dipilih, dan juga nyata. Nah, contohnya itu seperti komputer, laptop, buku, pensil, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak ini ciri-cirinya itu tidak berwujud dan tidak berbentuk. Contohnya itu seperti pendidikan, pembodohan, kekayaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang identifikasi diri. Identifikasi diri ini yang pertama itu ada nama diri. Intinya sebuah nama diri itu selalu berdiri sendiri. Tidak ada nama diri yang menjadi subordinat yang ada di atasnya atau subordinat yang ada di bawahnya. Nah, yang kedua ini ada karakteristik nama dan keluarga. Menurut Wibowo, karakteristik nama diri dan keluarga ini digunakan dalam penamaan dapat dirunut asalnya dari leksikon bahasa Jawa yang kebanyakan berkategori nomina atau adjektiva. Selanjutnya ada nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Contoh sapaan kekerabatan yang ditemukan dalam interaksi komunikasi warga kampus Univek Bantara Sukoharjo yaitu ada ibu, bapak, mbak, mas, dik, bu, pak, Pak Tarjo, Bu Dewi, Bu Rektor, Pak Rektor, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Nah, selanjutnya ada nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada mereka yang telah lulus di bidang studi tertentu dari sebuah perguruan tinggi. Pangkat akademiknya itu seperti berikut. Nah, yang terakhir ini ada nama teman sejawat dengan status sosialnya. Teman sebaya adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang saling mempercayai satu sama lain untuk berbagi informasi. Status sosial adalah status yang dimiliki oleh seseorang dan berpengaruh pada kehidupannya, baik dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya ini ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan saat bertegur sapa dan berinteraksi dengan orang lain. Ciri-ciri kalimat sapaan itu yang pertama ini, kalimat sapaan tidak memiliki perbendaharaan kata sendiri, melainkan memakai kata-kata dari perbendaharaan nama diri serta kata nama kekerabatan. Contohnya itu seperti lang. Lang ini bentuk utuh dari Gilang. Nama seseorang bernama Gilang, yaitu lang, bentuk utuhnya itu Gilang. Nah, ciri-ciri selanjutnya itu menyapa orang dan biasanya diakhiri dengan kata seru atau tanda tanya. Contohnya seperti, selamat datang Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanda tanya. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis kata sapaan. Jenis kata sapaan ini ada sapaan hormat, sapaan biasa, dan sapaan kasar. Sapaan hormat ini sapaan yang digunakan dalam kegiatan formal. Nah, yang kedua sapaan biasa. Sapaan biasa ini kalimat sapaan yang biasa digunakan dalam kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir ada sapaan kasar. Nah, kalimat sapaan kasar ini kalimat sapaan yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya, biasanya digunakan antar teman sebaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang dialog, prolog, dan epilog. Nah, yang pertama ini ada dialog. Dialog disebut juga percakapan. Dialog merupakan percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, yang kedua ini ada prolog. Prolog yaitu kata pendahuluan atau pembukaan sebelum cerita dimulai. Nah, sederhananya prolog ini adalah percakapan awal.
sebelum cerita dimulai. Nah, yang terakhir ada epilog. Nah, epilog ini adalah penutup dalam sebuah pengisahan tanpa atau dengan dialog. Epilog juga bisa disebut dengan kesimpulan dari sebuah cerita, yang dimana di dalamnya terdapat kata-kata atau kalimat yang mengajak penonton nangkap hikmah dari sebuah cerita. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca adalah suatu kegiatan memahami teks bacaan atau tulisan dengan tujuan agar memperoleh informasi dan makna yang kandung dari teks yang kita baca. Nah, syarat menjadi pembaca yang baik itu pertama, harus tahu mengapa ia membaca. Kedua, memahami apa yang dibacanya. Ketiga, harus menguasai kecepatan membaca. Terakhir, pembaca yang baik harus mengenal media cetak. Selanjutnya, ada jenis-jenis membaca. Membaca itu dibagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca senyap atau membaca dalam hati. Membaca nyaring ini kegiatan membaca yang dilakukan cara menyuarakan lambang-lambang bunyi. Sedangkan membaca senyap atau membaca dalam hati yaitu membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, tetapi memahami bacaan secara diam atau dalam hati. Nah, selanjutnya ada membaca petunjuk. Petunjuk adalah suatu ketentuan yang memberikan arahan kepada seseorang yang berfungsi untuk memberitahu atau membimbingnya tentang bagaimana menggunakan sesuatu itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang puisi dan prosa. Puisi dapat diartikan sebagai suatu karya sastra tua yang dapat mewakilkan perasaan dan pemikiran si pembuat puisi melalui kata-kata yang indah dan bermakna sehingga mampu membangkitkan tanggapan pembaca. Sedangkan prosa adalah tulisan atau karya sastra berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Selanjutnya ada karakteristik puisi. Karakteristik puisi yaitu terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa, penyusunan sebuah puisi, unsur-unsur bahasa dirapikan, dibaguskan, dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi. Puisi berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penyair, bersifat imajinatif, bahasanya bersifat konotatif, dan dibentuk oleh struktur fisik dan struktur batin. Sedangkan prosa terbagi menjadi dua, prosa lama dan prosa baru. Yang pertama, karakteristik prosa lama. Pertama, prosa lama statis. Maksudnya sesuai dengan masyarakat lama yang mengalami perubahan secara lambat. Maksudnya sesuai dengan keadaan masyarakat lama yang mengalami perubahan secara lambat. Kedua, istana sentris. Maksudnya cerita berkisar sekitar kerajaan, istana, keluarga raja. Nah, yang ketiga, hampir seluruhnya berbentuk hikayat, tambo, dan dongeng. Pembaca dibawa ke alam hayal dan fantasi. Yang keempat, dipengaruhi oleh kesusastraan Hindu dan Arab. Yang terakhir, cerita sering bersifat anonim. Nah, selanjutnya karakteristik prosa baru. Yang pertama, prosa baru bersifat dinamis atau yang dimaksud senantiasa sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, masyarakat sentris, yang dimana bahan cerita diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, bentuknya novel dan cerpen, berjejak di kehidupan nyata atau bisa disebut juga berdasarkan kebenaran dan kenyataan yang ada. Yang keempat, dipengaruhi oleh kesusastraan barat. Yang terakhir, diketahui siapa pengarangnya karena dinyatakan dengan jelas. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan pembaca puisi yaitu intonasi, teknik vokalisasi, penghayatan atau penjiwaan, ekspresi dan penampilan, juga gaya dalam membaca puisinya agar isi puisi dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh para pendengarnya. Selanjutnya, membaca sastra merupakan kegiatan membaca bahan bacaan berupa karya sastra yang tujuan utamanya adalah memahami seluk-beluk karya sastra yang dibaca. Kegiatan membaca sastra dipusatkan para pengguna bahasa dalam karya sastra. Apabila seseorang dapat mengenal dan mengerti seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, maka ia akan lebih mudah memahami isi karya sastra yang dibacanya.
Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang huruf tegak bersambung. Menulis tegak bersambung merupakan salah satu keterampilan yang terdapat 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu keterampilan yang terdapat 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dikuasai oleh siswa tingkat sekolah dasar. Manfaat menulis tegak bersambung yaitu pertama, merangsang perkembangan motorik siswa, yang kedua, menulis lebih cepat, dan yang ketiga, tulisan yang dihasilkan menjadi lebih rapi dan indah. Menulis huruf tegak bersambung ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya mengembangkan motorik halus siswa. Dalam proses penggoresan garis tegak yang tebal dan garis miring yang tipis pada huruf tegak bersambung melatih siswa tentang ketegasan, lembutan, dan ketekunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang ringkasan. Ringkasan adalah sebuah tulisan singkat yang memiliki tujuan agar pembaca dapat memahami gagasan sebuah karya tulis serta pikiran penulis secara sistematis. Nah, kalau ikhtisar merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat. Perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar yaitu ikhtisar hanya mengambil bagian tertentu yang dibutuhkan dari teks aslinya, sedangkan ringkasan mengambil hampir seluruh bagian teks aslinya. Nah, selanjutnya langkah-langkah menyusun ringkasan. Langkah-langkah menulis ringkasan yaitu membaca secara menyeluruh, menyeleksi, menulis, dan membandingkan. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang parafrase. Parafrase adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Frase dapat dilakukan dengan cara pengubahan susunan kata, penggantian kata dengan kata lain yang sinonim atau persamaan katanya, atau penyingkatan kalimat. Selanjutnya, langkah-langkah membuat parafrase. Yang pertama, mengartikan kata-kata yang sulit. Kedua, mengartikan kata-kata yang sengaja dihilangkan oleh penulis. Yang ketiga, menambah tanda baca. Yang keempat, menyusun kalimat yang membentuk paragraf. Dan yang terakhir, membaca keseluruhan teks. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu baik perorangan, organisasi, lembaga, ataupun instansi tertentu guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Nah, selanjutnya ada ketentuan surat resmi yang harus dipatuhi. Pertama ini bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah, baik itu pemilihan kata, ejaannya, bentuk kata, maupun penyusunan kalimatnya. Nah, yang kedua ini isinya harus dinyatakan dengan ringkas, jelas, dan tidak berbelit-belit. Nah, yang ketiga, penulisan yang benar disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Dan yang keempat, menggunakan bahasa baku. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa efektif. Nah, sedangkan surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk individu lain yang bersifat pribadi. Contohnya, surat pada keluarga yang jauh, surat sahabat pena, dan surat dengan teman sebaya. Nah, adapun macam-macam surat resmi. Surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat panggilan atau undangan, dan surat edaran. Berikut contoh surat resmi dan berikut contoh surat pribadi. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang formulir dan kwitansi. Formulir adalah cari kertas yang memiliki ruang yang terformat dan diisi oleh penggunanya. Sedangkan kwitansi adalah sebuah dokumen atau berkas yang menjadi bukti atas transaksi pembayaran atau penerimaan sejumlah uang. Tujuan dan manfaat formulir yaitu menghemat waktu kerja, mempermudah pekerjaan, membentuk keseragaman kerja, alat pemberian instruksi, alat pengawasan dan evaluasi, dan alat perencanaan. Selanjutnya ada macam-macam formulir. Macam formulir ini dibagi menjadi dua, yaitu ada formulir internal atau eksternal. Formulir internal ini formulir yang digunakan di dalam lingkungan sebuah kantor antara para pengawas, pegawai, dan wakil-wakil sebuah perkantoran. Contohnya, tiket-tiket biaya, formulir pengeluaran, order-order pabrik, permohonan bantuan, permohonan bahan-bahan,
data mengenai penjualan, dan keterangan mengenai hasil pekerja para pegawainya. Sedangkan formulir eksternal atau ekstern, formulir yang digunakan dalam lingkungan kantor, yang mana formulir tersebut dikirim kepada para langganan. Contohnya, order pembelian, faktur, dan memo kredit. Nah, selanjutnya ada jenis dan macam-macam kwitansi. Jenis-jenis dan macam-macam kwitansi yaitu kwitansi transfer uang, kwitansi transaksi produk, kwitansi serah terima uang, kwitansi bukti pembayaran, dan kwitansi cash receipt. Berikut contoh formulir, berikut contoh kwitansi. Dan yang terakhir kita akan membahas materi tentang naskah pidato. Pidato adalah kemampuan dalam bertutur kata di depan halayak umum. Tujuannya yaitu ada 5. Yang pertama, mendorong pembicara untuk memberikan semangat kepada para pendengarnya, meyakinkan para pendengarnya, berbuat atau bertindak, memberitahukan aspek-aspek penting, dan yang terakhir menyenangkan. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun naskah pidato. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembicaraan. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan. Yang kelima, menyusun naskah pidato. Yang terakhir, menyunting naskah pidato. Tujuan pembuatan kerangka pidato yaitu untuk mempermudah penulis untuk tetap fokus pada permasalahan yang akan dibicarakan. Berikut contohnya. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.